Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah kematian dan kebangkitannya dari alam maut, Tuhan Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah salah satu isi kredo atau aku percaya iman Katolik. Dalam bacaan kedua kitab Ibrani, kredo atau pengakuan iman ini kita dengar kembali dalam rumusan sedikit lain. Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadapi hadirat Allah demi kepentingan kita. Apa artinya sabda Allah ini? Dengan masuknya Kristus Yesus ke surga, dunia ini sudah jelas bukan merupakan tempat terakhir untuk Dia. Di dunia ini Ia memang dikandung oleh Roh Kudus dan lahir dari Bunda Maria. Di dunia ini Dia hidup dan bekerja dengan segala tantangan dan kesulitan dari manusia, terutama dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu mencari-cari kesalahannya. Bahkan Ia juga mengalami tantangan dari dalam, yaitu dari muridnya sendiri, seperti Yudas Iskariot misalnya, yang mengkhianati Dia. Di ujung dari pergumulan hidup seperti ini, Yesus menderita dan mati di kayu salib, dikuburkan bagi keselamatan manusia, lalu bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, karena dunia ini bukan merupakan tempat terakhir, maka sesudah bangkit dari antara orang mati, Ia lalu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau kita membaca kisah para rasul, disampaikan bagaimana Dia naik ke surga. Terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupi dirinya dari pandangan mereka. Yesus naik ke surga, masuk suatu kehidupan baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau kita dengar dari bacaan kedua itu, Tuhan Yesus naik ke surga dan menghadap Allah Bapa, bukan untuk urusan pribadinya dengan Allah Bapa, tetapi Dia naik ke surga dan menghadapi Allah Bapa untuk kepentingan kita. Catatan dari kitab Ibrani, Dia naik ke surga menghadap Allah Bapa untuk kepentingan kita. Hal ini ditekankan kembali oleh Yesus sendiri dalam Injil Yohanes. Yesus berkata, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, dan Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Suatu hal yang sangat istimewa dalam iman kita. Yang Yesus lakukan di surga adalah menyediakan tempat bagi kita. Dengan demikian, sesudah kita meninggalkan dunia ini, kita tidak perlu cemas
kita tidak perlu gelisah atau bingung kemana kita pergi dan di mana kita tinggal. Kita bukan pergi ke negara asing yang tidak tahu alamat di mana. Kalau kita sempat ke negara asing dan kita tidak tahu alamat, maka kita menjadi amat susah, amat menderita. Kita seperti pengungsi yang homeless, tidak tahu tempat di mana. Tetapi untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus, sudah jelas tempatnya, rumahnya. Ini apa yang disampaikan oleh bacaan kedua. Apa yang dapat kita petik untuk hidup kita dari dinamika hidup Yesus ini? Menyatu atau bersatu dengan Tuhan Yesus dalam iman. Dunia ini bukanlah lokasi terakhir hidup kita. Kita boleh lahir, kita boleh hidup di dunia ini, kita juga boleh bekerja dan berkarya di dunia ini. Kita juga boleh mati, dikuburkan atau dikremasi di dunia ini. Akan tetapi dunia ini bukan merupakan tempat terakhir bagi kita. Bila dunia ini merupakan tempat terakhir hidup kita, maka sungguh amat malang dan sia-sia hidup kita. Apa gunanya kita hidup dan bekerja dengan baik dan berjuang dengan baik, tetapi tidak ada suatu dunia lain yang membuat kita menikmati buah dari pekerjaan, dari pengabdian kita di dunia ini. Tidak ada gunanya, tidak ada nilai atau makna lebih kalau hidup kita hanya selesai di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, bagi orang beriman seperti kita, sesudah dunia ini masih ada satu dunia lain, yaitu surga. Sesudah hidup di dunia ini masih ada kehidupan lain, yaitu kehidupan abadi di rumah Bapa di surga. Untuk kehidupan abadi inilah kita hidup dan bekerja, kita melayani dan mengabdi dengan sungguh-sungguh di dunia ini. Karena kita yakin buah dari kehidupan kita yang bertumbuh di dunia ini akan kita nikmati pada kehidupan abadi. Di dunia kita juga berdoa bagi semua arwah orang beriman yang masih berada di api penyucian, agar mereka dengan belas kasih dan kemurahan Tuhan pada akhirnya boleh masuk surga dan bergabung dengan semua orang kudus di dalam rumah Bapa di surga. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan takut, jangan cemas bahwa di surga kita nanti atau para arwah kita ini tidak akan kebagian tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita sebagai yang sulung. Ia sudah lebih dahulu bangkit dan naik surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang masih hidup dan bagi semua arwah kita yang sudah meninggalkan dunia ini tetapi harus melakukan penyucian atau pembersihan seutuhnya di api penyucian. Tapi lebih daripada itu, bukan saja Yesus sendiri sudah menyiapkan tempat bagi kita, tetapi juga semua orang beriman yang sudah meninggal dunia dan sudah bergabung dengan semua orang kudus
pasti mendoakan kita agar kita masuk surga. Ingatlah, ketika arwah orang beriman sudah sampai di surga, mereka bersama dengan semua orang kudus akan berdoa bagi kita agar kita juga masuk surga seperti mereka. Di surga di hadapan takhta Allah, mereka mendoakan kita semua yang masih bersiara di bumi ini, biar pada waktunya kita juga bergabung dengan mereka dalam kebahagiaan abadi di surga. Kita semua punya anggota keluarga yang sudah lebih dahulu dari kita. Orang tua saya sudah dibelu semuanya. Tapi saya yakin mereka yang paling dekat untuk berdoa bagi kita di hadapan Allah. Anggota keluarga. Mereka yang paling dekat. Sehingga kalau mereka sudah disucikan seluruhnya, mereka menjadi orang kudus yang berdoa bagi kita. Karena itu di samping Yesus menyediakan tempat, orang kudus, terutama anggota keluarga kita yang sudah bergabung di sana, pasti mendoakan kita. Tiga pemuka agama berada di pintu surga. Mereka berdebat siapa berhak untuk lebih dahulu masuk surga. Sementara mereka berdebat, tiba-tiba pemuda Nasruddin yang muka jelek dan pakaian kumal langsung masuk surga. Santo Petrus membuka buku kehidupan, membuka daftar nama, ternyata dia boleh langsung masuk surga. Bapak Petrus, itu tadi siapa? Kok dia langsung nyelonong masuk surga? Tanya seorang pemuka agama. Dia itu sopir angkot jurusan Bandung Ciamis. Loh, kami pemuka agama lebih berhak masuk surga duluan daripada dia. Dengan cepat Santo Petrus menjawab, kalian bertiga ini bagaimana? Sebagai sopir angkot, dia ngebut sekali saat membawa angkot, membuat semua penumpang berdoa, menyebut nama Allah supaya tidak celaka. Kalian bertiga sebaliknya, kalian beri khotbah, beri ceramah, bikin umat bosan dan mengantuk semua. Doa, entah doa pribadi dan sekarang doa bersama dalam novena, itu amat penting menyelamatkan bukan hanya para arwah, tetapi juga kita sendiri selama berjuang, selama hidup di dunia ini. Doa itu sebuah kunci keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat bersama dengan semua arwah yang kita doakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, marilah kita boleh hidup dengan baik ya di dunia ini, bekerja dengan baik, mengabdi dengan baik. Tapi ingat, di sini bukan tempat kita yang terakhir. Kita adalah orang asing yang pada waktunya akan kembali ke tanah air surgawi, kata Santo Paulus. Karena itu kita selalu harus memiliki kerinduan untuk sampai di sana, di tengah pergumulan, di tengah perjuangan kita di dunia. Dengan itu kita tetap memiliki keseimbangan, karena kita tahu bahwa kehidupan kita tidak berakhir dengan sia-sia, tetapi benar-benar akan bersama Yesus masuk ke surga. Entah kita langsung, kalau kita sudah bersih seluruhnya, atau melewati api penyucian, itu soal yang lain. Tapi kita tahu tujuan kita di sana. Dengan demikian kita tidak kehilangan keseimbangan,
dalam kehidupan di dunia ini, karena selalu mempunyai tatapan, pandangan mata, pandangan hati kepada Allah sendiri yang menanti kita bersama Yesus dan semua orang kudus di surga, dan semua arwah yang memang sudah waktunya bergabung bersama orang kudus di surga.